Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddarash shuhura wal aqwam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil a'lam wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam wa ba'd. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. إن شاء الله سنواصل دراستنا في هذه الليلة عن طرق طلب أوائل السنين والشهور من الأسبوع. في الأسبوع الماضي قد بحثنا عن مبدأ ta'lim tariqi ma'rifati mabda' as-sana wasyuhur. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai uh, permulaan bagaimana mengetahui ya, permulaan tahun dan bulan. Sepertinya kalau kita bahas seperti ini, maka yang terpintas dalam pikiran kita berarti ada perhitungan, ada matematika kan? Seperti yang sudah disampaikan pekan lalu itu, pembahasan kita di akhir-akhir ini sudah menjelang mau habis ini kitabnya itu, sepertinya yang kita akan bahas itu sedikit, hanya sedikit saja mengenai sejarah. Sejarah, tetapi yang akan kita banyak pelajari di sini itu adalah mengenai perhitungan-perhitungan. Bagaimana tutorial cara yang digunakan dalam ya, menghitung permulaan tahun itu harinya apa gitu. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh musannif rahimahullahu taala. Sebelum ya seperti biasa, sebelum memulai pembacaan kitab ini, saya harap ya seperti biasa ya mayyaqra ya, atau mungkin minal akhwat yang bisa baca. Kalau ikhwan ya ada pembahasan sebelumnya. Sepertinya lumayan panjang ya, karena ada dua paragraf di situ. Ada dua paragraf. Gimana kuatnya? Ada yang bisa baca? Ya langsung saja. Ah itu. Nah, ini seperti biasa. Fadol. Silakan. Fadol di filamam. Ya, silakan. Baca. Semaripati mana sanati wasyuhuri, yaitu terdalam mengetahui permulaan tahun dan bulan. Qabla syuru'i di bayan sebelum memulai metode menjelaskan turuti metode musilah yang digunakan ila tahqiqi untuk menentukan awal semina awal tahun
wasyuhuri dan bulan yajibu wajibu dan wajib an-na'rifa wajib kita untuk mengetahui anna tabah kata tabata penetapan kalender Tahrijil Hijriyah kalender Hijriyah di daulati pada penetapan kalender Islamiyah penetapan kalender Islamiyah yakunu dilakukan istanati pada tahun wawiyah. Ya, oh iya. Terus sampai sini saja. Ya, tetapi seharusnya sudah mabda ikulin. Hasan, sudah bagus itu. Nah, sekarang qad qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa li talabi awailis sinina wasyuhuri wa li talabi awailis sinini wasyuhur minal usbu'i iddata turukin minha. Ini jelas ya suara. Wa li talabi, dan untuk mencari. Jadi tolab itu sepadan dengan kata tolibun, tulabun, tolabah. Ya, tidak asing tuh kalau dengar kata tolibun, tulabun, tolabatun, tolibatun. Itu sepadan dengan tolabi mencari. Berarti ketika tulab, para penuntut ilmu, santri atau siswa itu. Berarti dia mencari. Orangnya memang punya sifat mencari. Walitola biawailis sinini wasyuhur, dan untuk mencari awal tahun wasyuhur dan bulan. Maksudnya ini hari ya. Ada beberapa makna di sini. Ada hari, ada yang mengatakan ya intinya hari di sini. Jelas hari yang mau dicari. Tidak mungkin tanggal kan? Karena tanggal itu sudah jelas. Yang mau dicari itu adalah hari apa? Karena biasanya begitu. Ya. Minal usbu'i, dalam sepekan, dalam sepekan. Iddatu turukin minha, ada beberapa metode atau tutorial. Ada beberapa metode atau tutorial. Ya. Al-awwal, jadi apa tadi? Dan untuk mencari awal tahun dan bulan dalam sepekan, iddatu turukin minha, ada beberapa metode atau tutorial. Minha diantaranya. Awalan, pertama, an-nadbita an-nadbita harfa syahril matlubi. An-nadbita harfa syahril matlubi.
Kita menetapkan kita menetapkan nilai huruf nilai huruf yang dicari, nilai huruf dari bulan yang dicari wa najma'u bainahu, ya. Tadi itu kita menetapkan nilai huruf dari bulan yang kita cari wa najma'u bainahu wa bainas sanatil matlubati. Wa najma'u bainahu wa bainas sanatil matlubati. Lalu menggabungkannya menggabungkannya wa bainas sanatil matlubah dengan tahun yang dicari. Kemudian digabungkan dengan tahun yang dicari. Summa na'iddul hasila, atau nu'iddu bisa, atau na'udda bisa. Boleh semuanya. Na'iddu, na'idda, na'udda, nu'idda. Boleh semuanya. Al-hasila mabda'iyan. Al-hasila mabda'iyan. Kemudian menghitung hasilnya. Kemudian menghitung hasilnya mabda'iyan. Dimulai dari bisulatsa dimulai dari hari apa itu as-sulasa? Hari Selasa. Al-arbi'a dan atau hari Rabu, awil arbi'a atau hari Rabu, awil khamisi atau hari Kamis. Wa haitsu yantahi. Ya di situ lagi perhatikan itu. Bukan an-nahyu di situ. Coba dilihat kitabnya itu. Di safha sadisah wa sadisah asyar halaman 16 itu fa haitsu yantahi. Seharusnya situ yantahi. Tahu tulisannya yantahi bagaimana? Ya disambung dengan nun, disambung dengan ta, kemudian disambung dengan ha, kemudian disambung dengan ya. Sambung semua itu yantahi. Bukan yantahi. Kan ha di situ. Jadi ubah situ. Haitsu yantahi al-adadu. Hari di mana perhitungan selesai. Hari di mana perhitungan selesai. Maka fahaitsu yantahil adadu. Hari di mana perhitungan selesai. Fahuwa awwalu yaumin. Fahuwa awwalu yaumin min ayyamis syahril matlubi. Maka itulah hari pertama dari
bulan yang dicari. Maka itulah hari pertama dari bulan yang dicari. Nah, itu bisa dipahami nih. Bisa dipahami metodenya tutorial pertama. Jadi begini ya. Jadi tutorial pertama di sini sekitar ada ada 5 tutorial cara yang disebutkan oleh Andre Gruta Kiai Haji Abdul Ma'mur Daleh rahimahullah taala. Nah itu. Jadi ada 5 tutorial. Kita baru tutorial pertama. Caranya itu adalah, perhatikan ya. Jadi itu kan masih ingat, bulan itu ada simbolnya, ya kan? Bulan ada simbolnya. Jadi yang dipakai di sini adalah bulan Hijri, Hijriah jelas. Jangan kamu pakai ini untuk bulan apa kira-kira? Jangan kamu pakai ini untuk bulan bulan Masehi atau Miladiah. Karena yang disebutkan di sini itu dijelaskan mengenai pencarian dalam tarikh Al-Hijri, kalender Hijriah. Jadi setiap bulan itu ada simbolnya. Masih ingat itu simbolnya? Kalau kita kembali lagi ke beberapa halaman sebelumnya itu, ya, jadi simbolnya ini maka hurufnya ini, misalnya. Dan ingat, setiap huruf itu memiliki nilai angka. Itu jelas itu, sudah dijelaskan di sini. Jadi tutorial pertama itu adalah an-nadbita harfa syahril matlub wa yajma'u bainahu wa bainas sanatil matlubah. Yakni kita menjadikan huruf, kita memperkirakan huruf dari bulan itu sebagai nilai, ada nilainya. Misalnya bulan Muharram. Bulan Muharram itu simbolnya apa? Muharram. Zai. Huruf Zai. Kira-kira kalau kita lihat Zai itu hurufnya apa kira-kira? Dia punya nilai. Nilainya apa? Hah? Apa kira-kira? Zai. Nilainya kan bisa 4. Za, abjad, awaz. Tuh 7. Nah bisa dapat 4 kira. Nilainya tuh 7 Zai. Kemudian kita mau cari nih bulan Muharram. Ya, kita mau cari bulan Muharram pada tahun 1445. 1445. Maka tadi hari pertama kita mencari. Oh, hari pertama pada bulan Muharram tahun 1445 itu apa ya? Kira-kira. Oh, begini. Berdasarkan tutorial pertama ini mengatakan bahwa bulan itu dijadikan angka sesuai dengan aturan yang ada. Kan sudah ada aturannya. Oh, Muharram Zai. Zai itu angkanya berapa ya? Oh, 7. Oke. Kalau begitu, kita lihat tahunnya. 1445.
Maka 1445 itu ditambah dengan 7 berapa hasilnya? Berapa hasilnya kira-kira? Hah? 1452. Kemudian ya, kalau tutorial di sini itu memang jelas, cuman kalau menghitung nilai-nilai besar itu sepertinya agak rumit untuk menghitung karena nanti begini modelnya. 1452. Hitung, Mi. Tadi dia katakan di sini, beliau mengatakan hari dihitung hari pertama itu adalah hari Selasa. Jadi hari Selasa itu sampai ketemu lagi hari Selasa itu dihitung berulang-ulang-ulang terus sampai dapat jumlah 1452. Kira-kira kamu dapat tidak? Bisa kan? Bisa. Dia bisa. Cuman kalau berdasarkan tutorial sudah benar. Tetapi mau kita sederhanakan itu berdasarkan perhitungan matematis. Ya. Maka untuk mempermudah hal itu semua, ambil angka terakhir dari tahun tersebut 1445. Angka terakhirnya apa? 5. Kenapa diambil 5? Karena 5 itulah yang membuat angka 1400-an itu tidak menjadi puluhan. Karena enak itu dihitung kalau puluhan. Ini jelas kalau dalam perhitungan matematika. Coba saya tanya kamu. 15 tambah 7 berapa? Hah? Sabar, jangan dulu. Kalau kamu hitung, andai kata kamu hitung ya, secara perlahan, 15 tambah 7, 22. Rumit kan? Kamu pikirkan saja itu, rumit. Makanya untuk menghitung hasil lebih mudahnya itu, ambil limanya, sehingga menjadi 10. Sisihkan 10 itu, 5 tambah 7 berapa? 12. 12 tambah 10, gampang toh? Kalau kamu menghitung dengan benar, meskipun jalannya panjang, tapi kalau mau dipikir lebih enak sebenarnya begitu. Makanya dihilangkan bilangan yang membuat dia tidak menjadi puluh. Tahu toh puluhan toh? Iya tahu. Puluhan, satuan. Kalau ribuan itu berapa? Dimulai dari angka berapa? Kalau puluhan dimulai dari angka 10. Itu. Ini pelajaran SD nih. Saya ulang lagi. Nah, jadi begitu. Jadi triknya itu adalah kalau misalnya 1440-an, 45, maka kita ambil limanya itu tambah dengan 7. Jadi 15, 15, 12, ya toh? 12. 12 itu kan angka terkecil. Iya, benar itu. 12 angka terkecil. Mana lebih besar? 1500, 1452 atau 12? Jelas 12. Hitunglah itu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi hari pertama dari bulan Muharram 1445 itu adalah Sabtu. Seperti itu. Bisa dipahami nih? Itu ya, ada yang merasa seru tidak ini? Kalau saya nih pelajari kitabnya ini kayaknya seru-seru juga ini menghitung-hitung. Seperti itu ya. Jadi itu modelnya. Jadi semua itu makanya saya dari kemarin pekan lalu saya sudah ingatkan pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang paling unik dan lucu. Kalau kamu bayangkan saja salah satu obat kalau saya tidak mau tidur itu adalah pelajaran
Matematika. Kamu belajar matematika pasti ngantuk toh? Iya. Kalau belajar matematika pasti ngantuk. Makanya obatnya itu adalah obat tidur, obat tidak ngantuk itu adalah belajar matematika. Kalau tidak mau ngantuk, tidak mau tidur, gelisah kak saya ini, tidak mau saya tidur ini. Matematika. Atau ya baca Al-Quran gitu. Dengan matematika ini perhitungan ini mudah. Mencari hari itu mudah, seperti mudahnya ini. Ini dikatakan ini. Tapi kalau dilihat dari penjelasannya Andre Gurutta ini sudah benar, tapi perlu diperjelas lagi dengan rumusan matematika. Begitu. Coba saya kasihkan lagi permisalan saja. Ya. Melalui perhitungan, kalian pernah dengar tidak? Cara menentukan halaman keberapa dari juz itu? Halaman pertama dari juz yang kita cari. Pernah tidak? Pernah dengar itu? Tidak pernah dengar. Cara mencari tutorial, mencari halaman awal halaman pertama dari juz yang kita mau cari. Caranya gimana sih? Ini berdasarkan matematika juga ini. Tidak bisa dicari ini kalau tidak matematika. Ini dicari dengan matematika ini. Maka ini sedikit tutorial ini. Jadi saya tanya saja nih. Jadi caranya itu adalah misalnya saya mau mencari halaman pertama dari juz misalnya juz 16. Juz 16. Maka 16 itu dikurangi satu. Sama dengan 15 kali 2 berapa? 30. 30 itu ditambahi 2 belakangnya jadi 302. Coba cari buka. Buktikan. Halaman 302. Kamu akan dapatkan halaman pertama dari juz 16. Coba cari. Benar tidak? Di mana dapat itu? Dari matematika. Tidak bisa kalian dapatkan dari ilmu-ilmu sembarang. Gitu ya. Ini model perhitungan begitu. Jadi kalau misalnya sudah tadi ditentukan halaman pertama dari juz 16, halaman 302. Oh, halaman kelima halaman ke 9-nya paling. Berarti 302 tambah 9 bukan tambah 9, tambah 8 dikurangi 1. Kita mau cari halaman ke-9 dari juz 16. Halaman ke-9, 9 kurang 1 sama 8. 302 tambah 8 sama dengan 310. Dapat. Buktikan lagi. Seperti itu. Iya, betul kan? Begitu. Itu hanya bisa dicari dengan matematika. Jadi bagaimana tutorialnya tadi untuk mencari halaman? Caranya itu adalah misalnya ini baru halaman. Ini tadi terkait saya jelaskan ini karena terkait dengan ini juga dengan perhitungan-perhitungan ini. Itu model uniknya itu. Jadi tutorialnya adalah misalnya kita cari juz 14. 14 itu dikurangi 1. Hasilnya 3 dikalikan dengan 2. 13 dikali 2 sama dengan 26. 26 itu ditambahilah angka 2 di belakang. 262 jadinya. Jadi hasil dari perkalian tadi itu ditambahi angka 2 di belakang. Tambahi angka 2 misalnya. Juz 14 kita mau cari. 14 dikurangi 1, 13. 13 itu dikali dengan 2. Nah, hasil dari itu misalnya 13 kali 2, 20. 26 itu tambahi angka 2 di belakangnya. Tambahi angka 2
di belakangnya. Tambah yang kedua, jadi 260 itu hasilnya. Jadi halaman pertama dari juz 14 itu adalah 262. Kalau dicari lagi halaman ke-15 ya Ustaz. Oh, 15 kurang 1, 14. Oh, 262 ditambah dengan 14. Jadi hasilnya 276. Itulah halaman 14 dari juz 4. Catat itu. Jarang-jarang dapat itu. Bahkan saya juga jarang kasih tahu ini kalau sama orang. Kalau dia tanya itu begini-begini, ih, eh, halaman berapa lagi tuh juz? Halaman berapa lagi juz ini? Oh misalnya juz, misalnya kita mau cari wama ubarri'u nafsi, itu di halaman berapa ya? Wama ubarri'u nafsi. Oh, halaman anu ini. Iya, iya, iya. Berarti 12 dikali 2 sama dengan 24, 242. Coba lihat itu, 242 wama ubarri'u nafsi. Iya, di juz 13 itu. Wama ubarri'u nafsi. Wama ubarri'u nafsi halaman 242. Iya, betul kan? Iya loh. Itu baru terkait ini, belum. Masih banyak sebenarnya cara-cara yang lain yang belum terungkap. Dan itu nanti perlahan-lahan saja. Kita fokus ke sini. Jadi ya, jadi bisa dipahami yang depan ini. Yang di depan coba bisa dipahami ini. Kalau yang di online bagaimana? Bisa dipahami? Seperti itu ya. Nah, jadi tutorial pertama itu adalah menganggap bulan yang kita cari itu sebagai angka dan ini sudah ada ketentuannya. Kemudian dicari dengan ditambahi dengan tahun, ditambahkan dengan tahun yang kita mau cari itu. Kalau tadi misalnya 1445 itu, maka kita akan mendapatkan bahwa oh 1445. Oh 5 saja diambil angkanya karena terlalu rumit kalau seribuan lebih begitu modelnya. Kalau mau diambil angka seribuan rumit kayaknya. Maka diambillah bilangan yang membuat dirinya tidak puluhan. Kecuali kalau misalnya 1440 kita mau cari hari pertama bulan Muharram di tahun 1440. Maka caranya bagaimana? Muharram tadi angkanya 7. Oke, 7. 7 saja. Berarti hari Selasa atau hari apa? Hari se Hari pertama di bulan Muharram pada tahun 1440 berapa hasilnya? Coba cari. Berdasarkan yang tadi saya sudah sampaikan itu. Bagaimana itu? Tadi Muharram dianggap tuh 7. Ditambahilah dengan 1440. Oh, 1440 sepertinya rumit. Maka ambil saya 7. Oke, 7 saja, selesai. Karena angka terakhir dari 1440 itu adalah 0. 7 tambah 0, ya 7. Seperti begitu. 7. Oh, berarti dimulai tadi hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti hari pertama di bulan Muharram pada bulan Muharram pada tahun 1440 adalah hari seperti itu. Bisa dipahami ya? Coba saya tanya lagi terkait dengan bulan ini. Saya mati.
Coba hari pertama dari bulan Safar di tahun 1443 apa kira-kira? Hari pertama. Coba lihat itu. Bulan Safar itu angkanya berapa? Dia punya huruf berapa? Hah? 4 atau 2? 2, oke. Di tahun 1443. Hitunglah. Hari pertamanya apa? Di bulan Safar itu. Hah? 1443 ya? 1443 digabung dengan bulan Safar. Berapa? Hari pertamanya apa itu kira-kira? Hari 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 Sabtu. Jadi hari Sabtu adalah hari pertama di bulan Safar pada tahun 1443 Hijri. Dicatat itu begitu. Karena jarang saya kalau cari ini ya, kalau saya searching ini tutorial ini yang diberikan oleh Andre Guruta ini sepertinya tidak akan kita dapatkan di Google. Kamu cari di Google pun tidak akan dapat itu. Cuman ini saya sederhanakan perhitungannya ini. Saya cocokkan perhitungannya Andre Guruta ini dengan perhitungan matematika. Yang mana ketentuannya itu begitu tadi. Untuk mempermudah, ada istilahnya dalam matematika itu untuk istilahnya dalam matematika itu adalah istilah penyederhanaan bilangan. Itu tidak asing lagi istilah penyederhanaan. Kamu kalau mau ya, kalau mau cari 10 dibagi 4 berapa? 10/4 hasilnya berapa? Kalau mau disederhanakan. Berarti 5/2 dibagi 2 saja. 10 dibagi 2, 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 5/2. 10/4 kalau mau disederhanakan itu maka hasilnya adalah 5/2. Seperti itu penyederhanaan. Ya mungkin kalian agak rumit, pusing ya. Mungkin ada sebagian pusing mengenai perhitung. Saya dengar-dengar katanya ini, kalian kenal istilahnya itu coding. Kenal istilah coding? Tahu tidak coding? Coding itu kayak sistem-sistem komputer loh itu yang ada nilai-nilainya. Kalau di komputer itu tiba-tiba langsung ada gambar-gambar. Kayak teks berjalan ya, teks berjalan. Pernah lihat itu? Kalau kamu nonton film-film, kemudian ada komputer, kemudian tiba-tiba langsung situ kayak ada sistem berjalan. Kayak ada huruf-huruf berjalan atau nomor-nomor berjalan. Itu coding namanya. Apa itu coding? Coding itu sistem dalam komputer yang mana harus bisa dikuasai dalam bentuk matematika. Harus kita kuasai matematika untuk mengetahui itu. Sekarang saya dengar-dengar katanya sejak SD sudah mau diajarkan tentang coding. Bahkan TK pun. Kamu waktu TK belajar matematika tidak? Belajar. Belajar toh? Lupa sudah. Belajar tidak matematika waktu TK? Belajarlah. Tapi sekarang itu bahkan mau diajarkan tentang coding. Seperti itu. Jadi sejak dini, sejak awal itu, sejak anak-anak itu ya, sejak sudah bayi sudah harus diajarkan bagaimana bisa memainkan komputer. Sejak TK itu. Istilahnya itu, bahkan kamu bayi pun, kamu baru lahir di dunia pun sudah dituntut oleh pemerintahan Indonesia itu untuk menguasai komputer, HP dan sebagainya baru bayi istilahnya itu. Tapi yang dimaksud adalah kamu harus pintar sejak dini, sejak kecil.
Jadi gitu ya. Bisa dipahami ya? Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ini baru tutorial pertama, belum tutorial kedua. Jadi ingat itu ya. Jadi pekan depan itu, jadi pekan depan itu kita akan masuk ke tutorial kedua. Kemudian ingat, pekan depan saya akan tanya satu-satu mengenai mengenai tutorial pertama ini. Jadi misalnya saya tanya antum, bilang hari pertama di bulan Zulhijjah apa pada tahun 1450? Apa kira-kira? Oh, nah jawablah. Makanya hitung-hitung memang, ya. Jadi nanti saya tanya itu. Kalau bisa pekan depan itu fokus, mari berhitung, ya. Kita pelajari bagaimana cara berhitung. Jadi pulang-pulang dari pengajian langsung teh teh parteler. Jangan juga begitu. Boleh. Jadi usahakan ya, perhitungan itu matematika itu sangat penting. Saya tidak bisa bayangkan, andai kata itu ilmu matematika itu, ilmu perhitungan itu bisa langsung dimasuk-masukkan ke dalam otakmu sekalian, otak-otaknya kalian semua, itu betul-betul. Sepertinya kayaknya tidak ada lagi baku calla. Tidak ada lagi orang baku eje-eje kalau misalnya bisa dikasih masuk langsung ilmu matematika dalam otaknya langsung. Saking berharganya ilmu perhitungan. Bahkan di dalam Al-Quran pun mengajarkan kita cara berhitung. Di mana? Apa ayatnya kira-kira? Ayat yang paling kental tentang perhitungan. Apa kira-kira? Ayat tentang apa? Tentang tidak sepertinya bukan. Tentang warisan. Iya, ayat tentang warisan itu kamu akan dapat istilah-istilah matematika. Ar-rubu', ats-tsumun, tsulusa ma tarak. Apa itu tsulusa ma tarak? Kalau rubu', apa artinya rubu'? Seperempat itu angkanya berapa? Bagaimana? Hah? Satu, satu per empat. Tulusa matarok. Apa itu tulusa matarok? Tulusa. Hah? Berapa tadi? Dua per tiga. Tulusani. Kalau rubu'ani, dia bentuk musanna. Rubu' seperempat. Kalau rubu'ani, bentuk musanna dua per empat. Itu istilah-istilah matematika dalam Al-Quran. Jadi pelajaran matematika itu bersifat wajib. Wah, jadi saya sarankan itu. Selepas dari ini, dari pengajian ini, saya harapkan ini. Pelajari memang ini tutorial pertama. Cara pertama itu, metode pertama. Nanti pekan depan ditanya. Nanti jangan-jangan nanti pekan depan pas saya masuk, tidak ada mi orang. Takut semua ditanya. Tidak ada mau ikut pengajian. Nah, Ustaz, eh, kenapa Anda masuk pengajian? Anu, Ustaz, takut kak. Takut sama apa? Matematika. Hah? Kenapa takut matematika? Nah, angka itu. Masa kamu lebih takut sama angka daripada Allah? Ya toh? Ini sebagai motivasi saja untuk adik-adik semua untuk tetap pelajari hal-hal yang sederhana ini. Ya minimal lah tahu caranya kali-kali bagi-bagi tambah-tambah kurang minimal itu. Allah alam bisawab. Nah, jadi seperti itu ya. Insyaallah fil usbu'il ati bahatna an tariqun thani
عن الطريق الثاني في معرفة مبدأ الشهور، مبدأ السنة والشهور. وأرجو منكم يعني استعد أنفسكم لحساب kama atlubu minkum, kama tolabtu minkum anifan. Jadi saya harap pekan depan itu sudah bisa menghitung bagaimana caranya itu menentukan. Ya. Amin amin karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته